kebetulan kali ini saya nggak akan mereview nyanyian adik saya ya, atau lagu-lagu adik saya yang mengcover lagu-lagu orang. Dan kali ini saya akan membuat mainan untuk anak saya yang pertama, yang udah gede agak bandel ini. Itu kemarin ceritanya belajar puasa pertama kali dan dia kuat. Hari keduanya nggak puasa dan hari pertama puasa dia minta hadiah, dan untuk istilahnya motivasi untuk dia belajar puasa lagi, saya bikin tarat gasing yang benar-benar natural, irit, alami dan terbuat dari bekas krim atau bedak istri anda. Dan ini lumayan luar biasa guys, bahan yang irit dari barang bekas. Anda tidak perlu keluar biaya, Anda tidak perlu beli jauh-jauh ke pasar. Cukup dengan tanya kepada istri Anda apakah tempat bedak atau krim istri Anda sudah kosong. Sebab kalau masih ada isinya, Anda akan berurusan dengan istri Anda. Jadi Anda cari yang kosong, kemudian saya akan langsung kasih tahu bagaimana cara pembuatannya. Ini langsung saya bongkar ya guys. Di sini adalah krim, tempat krim. Ini adalah sebatang bambu yang saya istilahnya kupas ya. Sisakan bagian yang lebih besar di bawah sini, kemudian yang atas agak meruncing. Dan pastikan kenapa saya memilih bungkus bekas dari krim atau bedak yang menggunakan plastik atau sejenis yang lain. Boleh juga misalkan kayak bekas krim rambut itu banyak yang bentuknya seperti ini. Itu di bagian tengahnya selalu ada titik, di mana titik tersebut adalah diameter dari bungkus ini sendiri. Jadi dari pabriknya itu udah disetting dia itu presisi atau simetris atau bulat dengan bagian pinggir yang sama, dan yang atas juga sama. Pasti ada titik di mana titik tersebut adalah diameter atau ukuran pas tengah-tengah tersebut. Jadi kita tidak perlu seperti gangsing lain mencari bidang tengah terus membuat gangsing itu benar-benar berputar dengan presisi sehingga putarannya tersebut menjadi stabil. Nah, langsung saja guys, pastikan lubang yang bagian sini lebih besar daripada yang atas, karena lubang yang bagian yang di atas itu lebih kecil. Kita pastikan lubang yang ada di atas itu lebih kecil supaya gampang untuk mudah masuk dan dia tertahan oleh bagian yang agak gede di bawah. Kalian bisa menggunakan solder. Kebetulan solder saya lagi dipinjam tetangga. Dan kebetulan juga mainan ini udah jadi tadi sih, baru saja jadi. Bisa juga menggunakan paku yang dipanaskan dengan api atau kompor istilahnya. Tinggal bilang sama istri Anda pinjam kompornya sebentar untuk menggunakan apinya untuk memanasi. Lalu setelah itu langsung saja kita pasangkan tutupnya. Nah, dan kita akan lihat seberapa presisi atau seberapa cepat putaran gangsing ini dan seberapa istilahnya keseimbangannya. Dari keseimbangan kita lihat seberapa sempurna gasing yang menggunakan bahan bekas yang sudah didesain dari pabrik dengan diameter yang cukup seimbang. Saya berani jamin putarannya akan sangat lama
apalagi kalau menggunakan, Anda pernah melihat Beyblade tentunya atau film gasing pada zaman saya kelas 3 SD kalau nggak salah, menggunakan tarikan wushu gitu kan. Nah kita di sini menggunakan alat yang seadanya lagi, kita bisa menambahkan tarikan pada Beyblade ini atau gasing istilahnya tradisional. Cukup dengan tali rapia. Ini batang dari gantungan baju yang saya patah-patah. Tentunya saya tanya istri dulu apa gantungan baju yang ini masih dipakai apa enggak. Kalau gantungan baju ini masih dipakai, celakalah saya. Untungnya gantungan baju ini sudah nggak dipakai, jadi saya udah aman dari perizinan. Dan langsung saya ikatkan di sini, satunya di sini. Dan tentunya kita membutuhkan tahanan. Nah, tahanan ini saya buat juga dari gantungan tersebut, dari patahannya. Ini bentuknya. Nah, sebelum kita mencoba pakai ini, kita coba pakai putaran tangan dulu. Apakah putarannya benar-benar seimbang, cepet dan tahan lama atau enggak? Oke, langsung saja ya guys, putaran dari gangsing ini. Tentunya kita sudah haluskan bagian sini atau kita runcingkan, kemudian kita haluskan pakai amplas atau dan yang lain lah, gosok-gosokan ke tembok juga bisa atau ke lantai. Mari kita coba guys. Tentunya kita senggol pakai tangan pun akan presisi karena ini udah ukuran dari pabrik. Kita tinggal menentukan di mana letak tengahnya. Dan letak tengahnya udah ada titik dari pabriknya, dari bungkus ini sendiri. Jangan fokus ke merek ya guys. Maaf, ini mereknya belum bisa saya kerok. Oke, nah, kita coba lagi. Awas kak. Nah, ini kan buat kakak. Guys, cukup presisi ya, atau cukup seimbang putarannya. Kalau kita ingin putarannya lebih cepat lagi, kita bisa pakai alat bantu dengan tali ini. Ini yang luar biasa ini, bikin putarannya sangat kencang, membabi buta atau bahasa Jawanya membabi picek. Coba pakai tali ini. Kita langsung tali seperti ini guys. Kita putar sampai habis. Ini benar-benar pakai bahan-bahan yang bisa dibilang sama ya guys. Tapi saya berani menguji keseimbangan dan kecepatan putaran guys. Langsung kita coba. Luar biasa cepat guys. Putarannya kemana-mana, sangat stabil. Kita tunggu berapa lama, sangat stabil ya guys. Luar biasa, luar binasa. Kalau nggak nabrak sekarung beras ini, dia nggak akan berhenti guys. Oke, lumayan. Ini gantungannya udah dibuat penahan ini. Saya pakai gantungan ini kenapa? Karena memang pernah dipakai. Ini udah lapus. Jadi kesannya nggak apa ya, nggak merusak barang istri. Udah lapus. Alasan izinin. Coba langsung saja. Ini putaran yang kedua. Luar biasa seimbang ya. Kita begini. Cukup seimbang dan cukup lama putarannya karena memang benar-benar presisi, udah ukuran dari pabrik bungkus ini menggunakan diameter di tengah-tengah.
nggak kalah dengan Beyblade yang dijual di pasar ya. Walaupun ini bahannya dengan plastik, justru dengan plastik ini kita akan awet, tahan karat, tahan diomelin istri karena boros. Sekian dulu ya guys, dicoba gangsing buatan saya sendiri ya. Nih. Ini saya buat dalam rangka memberikan hadiah untuk anak saya yang baru pertama kali belajar puasa, karena memang anak yang belum pernah melakukannya memang harus diberi dorongan atau dikasih motivasi. Kalau menurut saya pribadi ya, saya kasih motivasi begini, karena ini juga tanpa modal, benar-benar dari bahan bekas tapi berkualitas. Itulah oke-nya. Dan ini lumayan istilahnya ya, lumayan untuk menghemat ya. Jadi saya nggak jadi beli mainan, karena di tengah-tengah pandemi corona ini banyak yang lebih penting seperti bahan pokok dan lain-lain, kebutuhan istri. Jadi kita masih bisa menghemat, tapi bukan berarti kita nggak bisa menyenangkan anak-anak kita, karena dengan dia belajar puasa menuruti apa kata bapaknya yang disuruh bapaknya, tapi tentunya bapaknya juga harus puasa ya, karena anak itu nggak usah disuruh tapi dicontohkan, akan paham sendiri pokoknya. Dan juga bapaknya juga harus puasa juga. Dan alhamdulillah ini cukup membuat anak saya termotivasi untuk belajar puasa lagi. Oke, cukup sekian dulu, semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.